Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Devia Adeanti dari Universitas Buana Perjuangan Karawang, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Akuntansi dari kelas AK17A. Pertama-tama, yang terhormat kepada Bapak Rifan Wibowo, SEMAK selaku dosen pembimbing. Yang kedua, kepada Ibu Yanti, SEMAK selaku Kaprodi dan dosen penguji. Di sini saya akan menjelaskan hasil laporan kerja praktik saya yang berjudul Sistem dan Prosedur Pembayaran Dana Pensiun pada PT Pos Indonesia, khususnya kantor cabang Karawang. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu pendahuluan. Pendahuluan meliputi 3 aspek. Yang pertama yaitu latar belakang, yang kedua tujuan kerja praktik, dan yang ketiga waktu dan tempat kerja praktik. Untuk yang pertama yaitu latar belakang. Latar belakang kerja praktik ini yang pertama adanya mata kuliah kerja praktik di Universitas Buana Perjuangan Karawang yang bertujuan agar mahasiswa memiliki gambaran dan pengalaman ketika ia nanti memasuki dunia kerja. Yang kedua, adanya aturan-aturan atau prosedur yang berbeda-beda di setiap perusahaan dalam pembayaran dana pensiun. Untuk tujuan kerja praktik sendiri ada 2. Yang pertama, mendapatkan pengetahuan dan pengalaman sesuai dengan disiplin ilmu lingkungan kerja sebenarnya, sehingga mampu memberikan kemampuan berupa perkembangan keilmuan di dalamnya. Yang kedua, untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan sistem dan prosedur pembayaran dana pensiun yang terjadi di PT Pos Indonesia kantor cabang Karawang. Baik, untuk aspek yang terakhir yaitu waktu dan tempat pelaksanaan kerja praktik. Untuk waktu sendiri dimulai dari tanggal 20 Januari sampai dengan 20 Februari 2020 atau selama 30 hari. Untuk jam kerjanya sendiri dimulai dari hari Senin sampai dengan hari Jumat jam 8 pagi sampai dengan jam 4 sore. Untuk yang kedua, tempat kerja praktik, saya memilih tempat kerja praktiknya di PT Pos Indonesia, khususnya di PT Pos Indonesia kantor cabang Karawang. Baik, kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka ini berhubungan dengan literatur hasil laporan kerja praktik saya. Pengertian sistem. Menurut Maniah dan Dini Hamdani, sistem adalah kumpulan dari elemen-elemen berupa data, jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan, sumber daya manusia, teknologi baik hardware maupun software yang saling berinteraksi sebagai satu kesatuan untuk mencapai tujuan atau sasaran yang sama. Baik, lalu ada pengertian prosedur. Menurut Mulyadi, pengertian prosedur adalah suatu urutan kegiatan klerikal, biasanya melibatkan beberapa orang atau suatu departemen, satu departemen atau lebih, yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi berulang-ulang. Jadi antara sistem dan prosedur itu saling keterkaitan satu dengan yang lainnya. Jadi antara sistem dan prosedur itu satu rangkaian yang tidak dapat dipisahkan. Lalu ada pengertian pembayaran. Pembayaran dalam pengertian umum didefinisikan sebagai pindahnya pemilikan si pengusaha atas dana dari si pembayar kepada si penerima. Dalam definisi ini disebutkan pindahnya kepemilikan atau penguasaan. Tinjauan pustaka yang terakhir ada pengertian dana pensiun. Apa sih dana pensiun itu? Dana pensiun menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 18 tentang akuntansi dana pensiun. Dana pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjamin program yang menjanjikan manfaat pensiun. Lalu pengertian dana pensiun secara umum adalah hak seseorang untuk memperoleh penghasilan setelah bekerja sekian tahun dan sudah memasuki usia pensiun, atau ada sebab-sebab lain sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan. Penghasilan dalam bentuk uang dan besarnya tergantung dari peraturan yang ditetapkan. Prosedur pembayaran dana pensiun. Langkah-langkah dalam pembayaran dana pensiun adalah yang pertama, yaitu pembayaran dana pensiun dilakukan pada tanggal
1 sampai dengan tanggal 28 pada setiap bulannya. Lalu yang kedua, peserta yang ingin mengambil dana pensiunnya bisa datang langsung ke PT Pos Indonesia Karawang. Langkah yang ketiga yaitu peserta pensiun datang membawa KARIP atau kartu identitas pensiun. Selanjutnya, untuk sistem rekeningsasi dilakukan autentikasi, yaitu dilakukan pemeriksaan apakah yang mengambil dana pensiun tersebut adalah orang yang bersangkutan atau mewakili peserta yang sebenarnya. Yang kelima, sistem pembayaran dana pensiun menggunakan sistem online dan menggunakan aplikasi sistem fund distribution atau bisa disingkat dengan FD Pos. Selanjutnya, pilih nomor pensiun untuk dimasukkan ke dalam sistem untuk melakukan validasi data. Langkah ke-8, setelah kita memasukkan nomor rekening peserta pensiun yang telah dilakukan pada langkah ke-7, maka akan secara otomatis muncul data peserta pensiun seperti nama, alamat, lalu dan besar jumlah manfaat pensiun yang akan dicairkan. Langkah yang ke-9, jika peserta pensiun memiliki pinjaman di bank atau di koperasi, akan ada kwitansi diterbitkan. Tiap akhir bulan, bank atau koperasi memberikan rekapan nama dan lampiran kwitansi. Dan peserta pensiun akan menerima manfaat pensiun yang telah dikurangi oleh pinjaman dari bank dan atau koperasi tersebut. Lalu, data dicetak dalam bentuk resi. Langkah 11, setelah resi dicetak, manfaat pensiun tersebut dibayarkan kepada peserta pensiun sesuai dengan jumlah yang tertera pada resi tersebut. Lalu, peserta pensiun menandatangani resi tersebut sebagai bukti bahwa telah mencairkan manfaat pensiun. Lalu, untuk langkah yang terakhir, juru bayar membuat backsheet setiap transaksi yang terjadi, yang tertulis berapa jumlah uang yang dibayarkan untuk dana pensiun dan berapa orang dana pensiun yang mereka cairkan dan berapa sisa uangnya. Berikut flowchart sistem dan prosedur pembayaran dana pensiun pada PT Pos Indonesia Kantor Cabang Karawang. Di sini ada PT Taspen, PT Asabri, dan PT Pos Indonesia. PT Taspen dan PT Asabri merupakan mitra kerjasama antara PT Pos Indonesia untuk melakukan pembayaran manfaat pensiun. Flowchart dimulai dari PT Taspen dan PT Asabri memberikan dropping kepada PT Pos Indonesia berupa uang panjar atau uang muka untuk dibayarkan kepada peserta pensiun. Sebelumnya, peserta pensiun yang datang ke PT Pos Indonesia Kantor Cabang Karawang yang ingin mencairkan manfaat pensiunnya harus membawa KARIP terlebih dahulu. Lalu kemudian barulah PT Pos Indonesia bisa melakukan entry data terhadap peserta pensiun tersebut. Ketika terjadi kesalahan dalam entry data atau memasukkan data, maka sebelumnya perlu dilakukan autentikasi terlebih dahulu. Untuk apa autentikasi? Autentikasi dilakukan agar data peserta pensiun tersebut benar kejelasannya, agar manfaat pensiun tersebut pun dapat dicairkan sesuai dengan jumlah yang terdapat di sistem. Apabila data tersebut telah valid atau telah benar, maka PT Pos Indonesia dapat melakukan entry data peserta pensiun tersebut untuk mencairkan dana pensiunnya tersebut. Lalu setelah dana pensiun tersebut dicairkan, maka dicetaklah resi. Resi dicetak menjadi 2 rangkap. Rangkap yang pertama untuk apa? Rangkap yang pertama adalah untuk sebagai arsip yang disimpan oleh PT Pos Indonesia Kantor Cabang Karawang. Dan untuk resi yang rangkap 2 tadi itu diberikan kepada peserta pensiun sebagai bukti bahwa peserta pensiun tersebut telah melakukan pengambilan dana pensiun di PT Pos Indonesia. Sistem aplikasi yang terkait dengan pembayaran dana pensiun yaitu bisa dilihat, yang pertama ada tampilan menu utamanya. Ini adalah menu utama dari aplikasi Fund Distribution Pos Indonesia atau bisa disingkat dengan FD Pos. Nah, di sini itu
kita bisa melakukan entry data dan sebagainya hanya dengan menggunakan password dan username kita. Lalu ini adalah tampilan yang kedua. Ini merupakan tampilan FD Pos juga, tapi ini tampilan yang telah dimasukkan datanya atau telah ada data peserta pensiunnya. Nah, ini tuh sebelumnya kita memasukkan nomor rekening peserta pensiun, lalu otomatis akan muncul sendiri seperti nama, data peserta, dan besarnya jumlah manfaat pensiun yang akan dibayarkan. Pembahasan yang terakhir adalah kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang pertama adalah PT Pos Indonesia telah melakukan sistem dan prosedur pembayaran dana pensiun dengan baik dan benar sesuai dengan standar operasional prosedur yang berlaku di perusahaan tersebut. Yang kedua, proses pembayaran dana pensiun didukung dengan aplikasi Fund Distribution atau FD Pos yang mempermudah melakukan pembayaran dana pensiun. Lalu yang ketiga, untuk pelaksanaan proses pembayaran dana pensiun, fungsinya dilakukan secara terpisah, didukung dengan dokumen dan catatan yang sesuai, sehingga pembayaran dana pensiun yang dilakukan sudah dilakukan secara maksimal. Saran: untuk selanjutnya, perusahaan harus lebih meningkatkan komunikasi dan kerjasama yang baik dengan para pekerja, serta menambah aplikasi untuk pembayaran dana pensiun agar lebih efektif dalam perhitungan dan penyesuaian data nasabah pensiun yang benar. Sekian pemaparan hasil laporan kerja praktik saya yang berjudul Sistem dan Prosedur Pembayaran Dana Pensiun pada PT Pos Indonesia Kantor Cabang Karawang. Semoga bermanfaat bagi pihak yang terkait. Dan apabila masih ada kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.